Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Oke, adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Untuk kali ini kita masuk bagian sesi kedua dari pertemuan 12 ya, yang sudah kita rilis sebelumnya sebagai pendamping praktikum mata kuliah penguraman berbasis web lanjutan genap 2022-2023. Sebelumnya kita sudah ada di pertemuan 12 part 1, kita bahas tentang MPC ya. Ini sudah kita selesaikan untuk proses CRUD dari kategori ya. Untuk video-video yang lainnya silakan lihat di kanal saya Suhendri. Bagi yang bersedia boleh di subscribe ya. Oke. Banyak video-video yang lain yang sudah saya posting berkenaan dengan penguraman berbasis web lanjutan. Begitu juga dengan penguraman berbasis web dasar ya. Oke. Untuk sesi ini kita coba melanjutkan ke menu berikutnya, produk. Di sini kategori sudah jalan sebelumnya. Kemudian untuk produk sama sekali belum ada karena memang masih not found ya. Berarti file memang belum kita buat. Oke, kita lihat dulu bagian dari desain database kita. Untuk kategori di sini tidak ada ketergantungan dari field lainnya atau tidak ada foreign key di sini. TB kategori. Sedangkan untuk menu produk kebetulan di sini produk itu dia perlu foreign key atau field lain dari tabel lainnya ini. Seperti produk ID kategori. Di sini ada produk ID card, dia perlu kategori dari tabel kategori dan tabel kategori sudah selesai. Berarti nanti bisa kita panggil. Sedangkan yang lain di sini ada dia butuh user. Sedangkan kita belum ada data usernya ya. Berarti produk ini belum bisa kita bangun karena kita butuh user terlebih dahulu. Sedangkan ke TB keranjang ini sebaliknya ya, keranjangnya yang butuh produk. Berarti kalau kita mau buat produk kita harus sudah ada tabel kalau seandainya kita ingin buat TB keranjang ini sudah ada tabel produk dan user di sini ya. Begitu juga tabel yang lain kalau seandainya order ini kita butuh user di sini dan order detail ini butuh ID produk serta ID order. Oke ya. Berarti kita butuh user terlebih dahulu di sini. Kita harus ada tabel user berarti ya. Oke, untuk user kita bisa buat dengan cara yang bermacam-macam lah ya. Tapi saya coba dulu untuk menampilkan data user di sini. Sedangkan untuk menambahkan usernya kita bisa buat user mendaftar sendiri. Nah, kita lihat dulu menu ini untuk melihat data usernya ya. Oke, berarti kita ke controller. Di sini kita buat satu buah kelas baru untuk user.php. Oke, saya ambil dari kategori saja untuk kebutuhan dari kelasnya ini. Nanti saya edit saja biar waktu kita lebih maksimal ya. Namespace app controllers ini sama, app core controller ini sama. Di sini saya butuh user. Oke, kita tutup. Oke, untuk user sudah selesai. Kita tinggal masukkan metode yang diperlukan untuk menampilkan dari user. Biasa kita masukkan yang bagian index ya. Oke, sekalian saja ke bawah ini. Di sini object model sama, function construct model user. Berarti nanti kita butuh satu buah model dengan nama user. Index rows this model tampil, sama-sama tampil nanti namanya. Kemudian di startboard
user index. Berarti nanti view-nya kita buat dalam folder user dengan nama file index. Oke ya. Kemudian selanjutnya ke model, kita buat file baru dengan nama user.php. Saya lihat dari kategori saja. Oke, ini saya copy semua karena kita butuh tampil di sini ya. Ini sama user. Dengan user kita buat U kapital saja. Ini bisa saya copy menggunakan K kapital. Ini U-nya saya buat kapital. Sama dengan penamaan kelas sebelumnya ya. Kemudian kelas user extend model function tambah select tb user. Just ini ke bawahnya sama, semua sama. Oke. Modelnya selesai. Kemudian ini tadi controller memanggil user. Kemudian tampil sama-sama metode tampil, ini saya geser ke kiri ya. Ini tampil ke user. Ini juga oke sama. Ini saya close, kita butuh views-nya. Saya buat folder baru dengan nama user. Kemudian saya buat satu buah file baru di dalam user dengan nama index.php. Sama dengan sebelumnya ya, kategori index juga. Kemudian untuk isinya, ini saya ambil dari kategori contohnya. Artinya biar tidak ngetik ulang ya. Namanya adalah user. Kalau menambahkan user baru bisa, atau kita nanti buat usernya berdasarkan pendaftaran juga bisa. Atau saya buat baru di sini nanti user input. Atau ini saya rubah semua user input user. Kemudian kita butuh di sini misalnya ada email dan nama, nomor HP, misalnya 3 aja ya. Share email, password nggak mungkin kita tampilkan. Email, nama, misalnya HP. Oke, di sini email, kemudian namanya. Saya duplikat HP. Oke ya. Berarti di sini nanti kita akan berurusan dengan user underscore email, kemudian nama, kemudian satu lagi HP. Share ID, email, nama, HP. Ke bawahnya sama. Email, user nama, kemudian user HP. 3 itu saja. Yang lainnya nanti bisa kita buatkan dalam view yang berbeda. Oke, ini saya save. Saya coba masukkan ke menu ini. Karena menu ini ada di bagian template-nya, di bagian layout ya. Ini dashboard, kita tambah satu lagi di bawah, satu LI di bawah produk dengan nama user. Atau ini saya sekali edit user ya. Kemudian arahnya nanti ke user. Saya reload, kita punya user 1, saya klik user ke tb user doesn't exist. Oke, dengan nama users ada s-nya ya, jamak deh. Oke, users. Oke, usernya sekarang posisinya kosong ya. Oke, saya ingin usernya ada membuat pendaftaran sendiri. Berarti usernya daftar sendiri ya. Kita nanti ada di bagian depan sini, guys. Ini saya ubah, berarti dia di index ya. Index, ini saya tutup. Index. Oke, ini saya kasih namanya misal online shop gitu saja ya. Atau kita sesuaikan dengan nama online shopnya, terserah. Atau e-commerce dan sebagainya. Kemudian
selamat datang. Kita kasih satu buah link untuk pendaftaran. Oke ya, pendaftaran di sini registrasi user. Oke, registrasi user ini arahnya kemana? Arahnya kita sesuaikan dengan misalnya user. Saudara bisa buat langsung di indeks, misalnya user. Kita buat di sini register ya, di indeks ya. Berarti ini di indeks. Ini saya copy saja ke bagian indeks tadi. Berarti ini index/register. Nah, gitu ya. Berarti kita punya view di indeks ini nama register. Register.php. Oke, registernya masih kosong. Kita tadi ada di ini user saya tutup. Dashboard sudah selesai, ini saya tutup. Ini saya geser dulu sini biar tidak bingung ya. Ini tadi indeks, ini di bagian indeks halaman depan bagian ini. Kemudian indeks register, registrasi user. Berarti kita ke controllernya indeks. Kita tambah di sini. Oke, ini kita boleh ini saya buang dulu. Kita ke indeks, ini dengan nama register. Register, saya buang ini. Kita diarahkan ke indeks register. Register, kemudian datanya kita hapus ya. Jadi kita ada di indeks registernya, arahnya ke register. Kita coba, ketika kita register, kita diarahkan ke register. Oke, form register bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya gunakan form biasa dengan judul H2 misalnya. Oh, ini tetap lah ya, biar nampak nanti. Ini tetap online shop. Kemudian untuk registernya di pakai form baru boleh di sini, registrasi user. Atau yang ininya tetap kita buat info di atasnya, atau info formnya di dalam info juga boleh. Saya buat di sini bentuk H3 lah, biar tidak sama dengan atasnya. Registrasi pengguna baru. Oke, kita butuh form, post, kemudian isi di dalamnya. Sebelumnya kita gunakan tabel ini ya. Oke, dalam bentuk tabel. Jadi kita butuh tabel trtd dengan isi di sini misalnya email, kemudian input dengan nama ya user email, 1tr password, sekalian kita isi. Ini yang wajib diisi. Kita coba klik user, struktur. Ini user email wajib diisi, user password wajib diisi, selebihnya boleh 0. Berarti email wajib diisi, user password wajib diisi, user email, user password, kemudian nama HP. Saya buat 3 itu saja dulu ya.
user password, 1 tr lagi, ini nama, t user nama, kemudian satu lagi HP, ini user HP, kemudian 1 tr lagi, ini kosong, kita kasih satu buah button, input tipe submit, value nya simpan. Oke, kasih name buttonnya boleh, misalnya btn simpan. Oke, sekarang actionnya nanti ke simpan di index, ini di index ini ya. Oke, kalau kita di kategori input misalnya arah seperti ini, saya copy saja biar hemat waktu kita. Oke, indeks simpan, arahnya ke indeks simpan. Oke, sekarang berarti kita butuh controller dari indeks ini tadi. Kita butuh simpan di sini, public function simpan, sama dengan sebelumnya juga. Ketika kita simpan, kita diarahkan ke mana? Oke, sekarang di index berarti kita butuh model juga. Kita lihat di kategori, saya copy saja ini modelnya. Oke, model ini indeks berarti. Kita di sini belum ada indeks. Sekarang nama modelnya itu oke, indeks ya. Coba kita buat dulu, mana tahu nanti mudah-mudahan tidak bermasalah dengan nama indeksnya. Up models, berarti kita nanti akan buat simpannya di dalam model indeks ya. Oke, sama dengan ini juga simpannya, saya copy saja. Oke, this model di atas, header location ke index, boleh disebutkan atau slash gitu saja. Oke, sekarang kita butuh model index, index.php. Ini kita kapitalkan juga. Oke, caranya sama. Ini saya copy saja ya, copy ke sini. Model namanya class index, class index. Tampilnya tidak perlu kita buat, kita butuh simpannya saja. Oke, sekarang yang akan disimpan ketika tombol mana tadi indeks kita, register ini ya, email, password, nama, HP, ada 4 ya. Kita coba ke ini, saya close biar tidak bingung. Ini saya close juga biar tidak bingung. Nah, di sini ya. Berarti kita di sini nama, oke. Saya coba rubah dulu user nama, email dulu ya. Ini email. Email, kemudian password, share password, kemudian nama, satu lagi HP, 4 ya, share email, password, nama, HP. Oke, simpannya insert into tb users, berarti kita letakkan di users email.
users password, users nama, user nama, dan user HP. There is. Ini saya copy saja ke bawah, kasih titik 2, user email, user password, user nama, user HP. Keempat ya, this SMT bersama user, user email, ini user password, kemudian nama, selanjutnya satu lagi HP. Oke ya, 4 user email, password, user nama, HP, share. Oke. Oke, kita coba tes. Ini arahnya ke simpan, kemudian controllernya sudah this model simpan, arahnya kembali ke index ya. Coba reload. Oke, ini tadi judul awal, online shop, register, registrasi pengguna baru, email misalnya swenry@gmail.com, password 123456778, nama Swenry, HP 085263616901 misalnya, simpan. Oke, kita lihat di bagian users. Oke, sudah tersimpan ya. Kalau ingin melakukan perbaikan di sini, misalnya kita buat ini berdasarkan email, bisa. Nanti sekalian validasinya ini cocok untuk lebih lanjut. Ini harus email, ini harus password misalnya. Ini teks boleh. Jadi kalau misalnya register, oke, ini dia dalam bentuk password. Ini harus email misalnya nanti. Ini kan harus email. Please include an email misalnya. Nanti kita buat validasinya boleh. Kalau tadi kosong, nah dia tetap masuk karena memang belum ada validasi sama sekali. Oke, ini saya hapus saja biar nanti tidak masalah ya. Oke, berarti ketika kita di posisinya dashboard, kita ada di dashboard. Oke, user sudah muncul ya. Jadi nanti silakan di lengkapi, misalnya bisa di edit atau bisa di delete. Yang penting di sini usernya sudah ada. Kita tinggal tambahkan produk dengan user yang misalnya kita inginkan. Kalau biasanya ya berarti berdasarkan misalnya user yang login. Nah, ini nanti sudah bisa kita buat misalnya untuk login user berdasarkan pendaftaran user tadi. Ada halaman loginnya misalnya di sini sudah letakkan di bagian kanan misalnya. Atau langsung di sini bisa login atau registrasi gitu kan. Jadi buat halaman loginnya sekalian. Oke, untuk login nanti bisa kita lengkapi di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita ke produk. Ini saya close all ya. Karena kita sudah bisa memasukkan user tadi melalui registrasi di sini. Oke, kita butuh user tadi, sudah ada usernya di sini. Kemudian kita ke produk. Oke, kita buat satu buah controller baru namanya produk. Produk di PHP, isinya saya buat seperti ini saja. Saya copy. Saudara kalau seandainya copy, nanti silakan ditengok dulu. Nah, ini kita ubah. Produk, kelas produk, kemudian models produk. Berarti kita butuh satu buah model untuk produk. Langsung aja saya buat. Di sini file produk.php.
Oke, produk saya ambil dari contoh sebelumnya saja. Misalnya untuk tampil di sini, nama modelnya produk. Oke, produk. Kelas produk, tampil, select produk sama ke bawahnya sama, saya tutup. Mana kurung kerawalnya? Oke. Oke, ini model produk sudah selesai, saya geser ke kiri. Berarti ini sudah model produk bisa. Data terus model tampil nanti di dalam produknya. Oke, tampil sudah ada. Product index, berarti nanti kita butuh view product index. Oke, ini saya simpan ya. Oke, ini saya tutup. Ada model dari produk, ada controller dari produk. Selanjutnya kita butuh view satu folder baru dengan nama produk. Oke, di dalam produk kita buat satu buah file baru dengan nama index.php. Saya copy dari index sebelumnya saja. Saya letakkan di sini dengan nama produk. Oke. Saya ingin nambah produk baru, produk input produk di sini. Nama ataupun identitas dari produknya kita lihat di produk. Apa saja yang mau kita tampilkan? Oke, yang pasti kode produk ada, kemudian nama produk harus ada ya kan. Ini kategorinya pasti ada. Kategori. Kemudian kode produk, selanjutnya nama produk. Sepertinya yang dua itu saja sudah mewakili. Oke, saya lihat di structure ada produk ID card kategori ini, ID user. Nanti kita masukkan sesuai dengan user yang ada misalnya. Kemudian produk kode nama. Selebihnya boleh nol. Berarti kita contohkan yang dua ini saja dulu ya. Kategorinya apa, kode apa, nama apa, edit, delete. Oke, di sini saya coba edit dulu, namanya produk underscore. Biar sekali rubah ya. Ini kategori saya coba tampilkan secara mentah dulu, ID card ya kan. Kemudian produk kode, satu lagi nama. Bawahnya produk edit, delete, produk ID. Oke. Ini saya simpan. Kita ke menu produk. Oke, untuk halaman tampilnya sudah siap untuk dieksplorasi lebih jauh gitu ya kan. Oke, sekarang kita coba input secara manual terlebih dahulu. Untuk membuktikan dia bisa tampil apa enggak ya kan. Produk ID cardnya dia wajib ada di sini. Jadi di sini kalau seandainya kita buka dari PHP admin langsung diberikan opsi, ini sudah berrelasi dengan kategori. Kain pria, ini user pertama, kode misalnya 001, kemeja 001, sebut seperti itu saja ya. Kemudian harga tanggap 200.000. Ini tadi boleh 0, dia akan 0 langsung nih ya kan. Keterangan boleh 0, produk stok misalnya kita buat ada 20 PCS. Kemudian fotonya boleh 0, selebihnya ke bawah. Tadi yang penting kode sama nama ya. Oke, go. Kita coba reload. Oke, sudah masuk ya. 01 ke 1, kode 01, kemeja 01. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan tampilkan terlebih dulu kategorinya. Karena kategorinya berrelasi dengan
tabel kategori di sini. Oke, kita tampilkan di bagian select-nya. Berarti kita perlu relasi ke tabel yang berbeda. Boleh menggunakan misalnya inner join atau hanya menggunakan where saja pun bisa ya kan. Hanya menggunakan select dengan kondisi yang sederhana pun boleh ya. Misalnya kita butuh, atau kita buat inner join saja biar nanti untuk select berikutnya juga sudah terbiasa ya. Select bintang, misalnya select dari kategori atau dari produk dulu, atau dari kategorinya dari produk boleh P titik bintang, semua dari produk, kemudian kategori K titik bintang, kemudian from TB produk P produk ya kan, saya ke bawah inner join TB kategori K on TB kategori titik produk ya, dari produk TB produk titik produk ID card sama dengan TB kategori titik card ID. Oke ya, select bintang P titik select P titik bintang K titik bintang from TB produk P, inner join TB kategori K on TB produk titik produk ID sama dengan TB kategori card ID. Atau gini juga bisa, TB produk P titik produk ID card sama dengan K titik card ID. Oke, ini kita simpan, kita ke bagian view. Berarti di sini kita ada produk ID card. Sekarang ini kita rubah menjadi card nama. Oke, reload. Oke, kategori pakaian pria. Ini diambil dari nama kategorinya. Produk ID card nama. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita buat untuk input ya. Ini tadi model kategori, kita buat satu metode lagi ke bawah untuk input. Saya ambil dari sebelumnya saja ya, biar tidak ngetik, hemat waktu video kita. Input dashboard produk input Oke ya, berarti kita butuh di sini input titik php. Inputnya saya ambil dari kategori saja contohnya. Input di sini produk. Input produk simpan post. Ini kategori produknya. Kategori produk diambil dari kategorinya. Ini saya kosongkan terlebih dahulu. Kode produk. Ini saya ganti ke input. Ini kita butuh kode produk. Input teks dengan nama produk kode. Oh, sudah terlalu lama videonya, sudah setengah jam ya. Kode saya tambah satu lagi ke bawah, nama produk nama. Oke, kategori kode nama, kemudian simpan.
Sekarang kategori diambil dari kategorinya, berarti kita butuh di sini untuk menampilkan data kategori. Nah, berarti di sini kita butuh kategori rows cut misalnya. This model kategori. Jadi kategorinya kita ambil. Apakah sudah ada model kategori di modelnya produk? Belum. Nah, berarti di sini kita butuh satu buah metode untuk tampil kategori. Oke, kategori ini select bintang, langsung gini aja. TB kategori, select bintang from TB kategori. Ke bawahnya sama. Oke, ini kategori memanggil data kategori ya. Oke, cut model kategori, koma data. Oke ya, sekarang di input. Berarti di sini kita uraikan dalam bentuk select option ya. Berarti di sini kita butuh for each yang data cut tadi as misalnya. Oke, cut. Oke, isinya dalam bentuk select ya, select. Ini optionnya aja yang kita ulangi, kita looping ya kan. Di sini ada option. Di sini penutupnya PHP penutup dari for each di atas. Ini saya mundurkan satu, select name-nya adalah product ID card. Product ID card. ID tidak perlu, saya buang saja. Oke. Akan looping sesuai dengan kategori yang ada gitu kan. Oke, coba ini saya simpan dulu. Ini tadi untuk input sudah bisa ke produk input. Ini view-nya. Saya coba ke produk, kemudian tambah produk. Oke. Sampai sini sudah. Selanjutnya kita isi optionnya ini. Ini berdasarkan ID-nya. Di sini kita tampilkan namanya. Berarti PHP echo cut ID, sedangkan isi di dalam optionnya ini berdasarkan cut nama ya. Reload. Oke, jadi ini berdasarkan kategori yang ada. Kalau ini saya tambah satu lagi, pakaian anak-anak, kategori pakaian anak-anak, simpan. Saya ke produk input, maka dia berdasarkan kategori yang sudah ditambah tadi gitu. Oke ya. Kode. Oke. Produk ID card, kode nama. Kita tadi waktu ini tampil dari produk. Ada kategori, kode nama, 3 itu aja, oke ya. Ini saya geser sini inputnya. Oke, berarti ketika produknya disimpan arahnya ke produk simpan. Oke, ini sampai input baru. Saya copy saja ya untuk simpannya. Model simpan balik ke produk. Karena dia sama, saya copy saja. Kemudian ini juga simpannya sama.
Tadi yang sudah 3 berdasarkan di indeks. Ini saja biar dia sudah 3 ya. Ini sama-sama simpan. Oke, saya letak di sini, simpan. Biar enak nanti mengubahnya gitu. Ini tadi namanya ini saya rubah dulu. Product underscore. Ini tadi yang pertama ID card, product ID card. ID card. Produk ID card. Kemudian produk kode. Satu lagi produk nama. HP tidak ada. Produk ID card, produk kode, produk nama. Kemudian tadi dia butuh produk ID user wajib diisi. Jadi saya tambahkan sini saja ID user. Produk kode, produk nama, produk ID card, ID user wajib, karena tadi wajib diisi di sini. Produk user ya. Usernya nomor 1 berarti yang ada. Kita kembali ke sini. Ini saya copy ke bawah values. Saya tambahkan titik 2, produk ID card, ID user, produk kode, produk nama. ID card, kode, nama, oke. Kemudian user belum ada. Oke, untuk user, karena ini masih sifatnya untuk user itu bisa kita tambahkan berdasarkan user, atau bisa nanti kita tambahkan berdasarkan fungsi user di sini kan untuk mencatat siapa yang memasukkan data ini ya kan. Jadi data ini dimasukkan oleh user yang login biasanya. Jadi kita ambil dari user yang sedang login gitu. Jadi karena di sini masih sifatnya belum ada login, kita buat aja user sama dengan 1 misalnya. Ya, berarti di sini kita butuh ID user. Kita berdasarkan ID-nya ya. Berarti di sini user. Biar dia datanya ada masuk gitu. User 1 itu ya karena di sini kita tahu ya usernya itu nomor 1 gitu kan. Kalau aslinya nanti realnya berdasarkan siapa yang login. Oke, kita save. Oke, sekarang kita coba untuk produk, input produk, pakaian pria 002, kemeja 002. Oke, simpan. Unknown kolom produk ID card. Produk ID card tidak dikenal. Produk ID card. Produk ID card. Model produk baris 46. Produk ID card, ini ID card. Kita lihat di input. Produk ID card name-nya oke. Value-nya sudah cocok. Produk ID card, produk ID card. Produk ID card dari ID card. Oh, kita masukin ke user. Ini belum diubah nih. Insert into TB produk. Oke. Waduh, kesalahan ini. Udah malam. Ini ke produk dulu ya. Kita input produk tadi 002. Kemeja 002. Oke. Yang lain kain wanita 003. Busana 003. Wanita ya. Kemudian anak-anak 004. Pakaian apa ya? Pakaian anak-anak ya. Misalnya Frozen. Frozen 004 gitu. Si Ana gitu. Kayak anak-anak. Oke ya.
Home-nya oke, kategori oke, produk oke, user ada. Oke, sedikit lagi nih. Kita tinggal pasang-pasang nanti di bagian indeksnya, sudah hampir selesai. Oke, adik-adik sekalian dan siapapun yang menyaksikan video ini, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kuncinya tetap belajar, kemudian sering diulang di rumah. Kemudian silakan ditinjau lagi ke belakang tadi yang sudah kita tampilkan ya. Mudah-mudahan video ini bisa sebagai pendamping dari praktikum yang sudah kita laksanakan di kelas, ataupun bagi siapa yang sudah menyaksikan video ini bisa menjadi pembelajaran. Demikian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.